para sahabat mempunyai semangat yang besar untuk meraih kebaikan, dan mereka sangat menyukai kebaikan itu diterima oleh sahabat-sahabatnya pula. Ini terlihat ketika para sahabat berlomba-lomba, ada yang naik kuda berkeliling-keliling memberitakan gembira, menyebarkan berita gembira bahwa Ka'ab diterima taubatnya. Ada yang naik ke gunung, teriak di gunung bahwa Ka'ab dan dua orang kawannya ini diterima taubatnya. Dan mereka sangat semangat menyebarkan berita gembira ini, agresif, bukan memprovokasi menghubungi semua orang itu, tetapi menyampaikan berita gembira tentang taubat ikhwannya itu, saudaranya itu akhlak sahabat, akhlak generasi salaf, dan harus seperti itulah akhlak salafiyin. Berikutnya istihbabul musafahah inda talaqi wa huwa sunnatun bila khilaf. Disunnahkannya bersalaman ketika bertemu, dan ini sunnah tanpa ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang berikutnya khairu ayyamil 'abdi 'ala al-itlaq wa afdaluha yauma taubatihi ila Allah wa qabulullah taubatahu liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatiban Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummu. Sebaik-baik hari bagi seorang hamba secara umum dan seutama-utama hari bagi mereka adalah hari di saat dia bertaubat kepada Allah. Sebaik-baik hari bagi kita adalah pada hari di saat kita taubat pada hari itu kepada Allah. Juga pada hari ketika Allah menerima taubatnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika bicara kepada Ka'ab, ketika Ka'ab diterima taubatnya dengan turunnya ayat, kata Nabi SAW, abshir, bergembiralah engkau, bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Bergembira engkau dengan hari, dengan sebaik-baik hari yang engkau lalui sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi inilah hari sebaik-baik hari bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu, yaitu pada hari turunnya ayat yang menyatakan Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik beserta dua sahabat. Fa in qila fa kaifa yakunu hadzal yaumu khairan min yaumi islami. Kalau ada yang bertanya bagaimana mungkin hari tersebut, hari tobatnya Ka'ab, dianggap lebih baik dibanding hari masuk Islamnya Ka'ab. Tentu saja ketika masuk Islamnya Ka'ab itu lebih baik daripada ketika tobatnya, kan begitu. Tapi kenapa disebutkan bahwa tobatnya itu lebih baik daripada hari-hari yang lainnya sebelumnya? Maka dijawab wa mukammilun li yaumi islami wa fihi tamamu. Fa yaumu islami bidayatu sa'adati wa yaumu taubati kamaluha wa tamamuha wal a'malu bi khawatimiha. Karena apa? Karena hari taubatnya itu merupakan penyempurna bagi hari ketika dia masuk Islam. Di hari taubatnya itu terdapat kesempurnaan dari ajaran Islam yang telah dianutnya. Sedangkan hari ketika dia masuk Islam merupakan awal kebahagiaannya. Sedangkan hari ketika dia taubatlah penyempurna dari keislamannya. Sedangkan amal setiap orang itu bergantung pada masa-masa akhir dari hidupnya. Jadi kita umat Islam ini belum tentu selamat dari kemusyrikan, kekufuran. Sebab banyak di antara kaum muslimin yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sejak awalnya mukmin, ibadah, tapi menjelang hari akhirnya dia murtad, dia dosa, dia maksiat, dan mati dalam keadaan demikian. Al-a'mal bil khawatim. Bahwa amal-amal itu bergantung kepada masa-masa akhir. Kalau akhirnya baik, husnul khatimah, baik di akhir. Kalau akhirnya jelek,
su'ul khatimah. Ada hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab, kan begitu. Wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasrat. Tapi dia didahului oleh ketentuan Allah, lalu di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, kemudian masuk neraka. Gitu kan? Al-a'mal bil khawatim. Masuk Islamnya seorang bagus, tapi belum tentu dia selamat dari kekufuran, kemusyrikan atau dosa-dosa yang lainnya. Lihat di akhir. Yang berikutnya sururur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi ala salasatil ladzina khalafu wa farhuhu wastinaratu wajhihi dalilun ala ma ja'alallahu fi min kamalis syafaqah 'ala al-ummatil islamiyyah warahmah bihim warrafah 'alaihim hatta kana farhu a'zam min farhi Ka'b bin Malik wa sahibaihi. Wa in syi'ta mazidan fanzur risalati al-akhlaq an-nabawiyyah al-mu'attara fil ayatil qur'aniyah al-mutahharah. Bahagianya Nabi SAW, hadis tadi menunjukkan Nabi sangat bahagia dengan diterimanya tobat 3 orang yang absen dari perang Tabuk oleh Allah. Kebahagiaan bersinarnya wajahnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allah menjadikan di dalam diri Rasulullah SAW kesempurnaan rasa kasih sayang kepada umatnya, rasa cinta kepada umatnya, sampai-sampai kebahagiaan Nabi SAW melebihi kebahagiaan Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Kalau engkau mau keterangan tambahan tentang ini, lihat risalahku yang berjudul Al-Akhlaq An-Nabawiyah Al-Mu'attarah fil Ayatil Qur'aniyah Al-Mutahharah. Akhlak Nabi yang suci di dalam ayat-ayat Quran yang suci. Berikutnya jawazul halaf min ghairi istihlah bi ghairi da'wah indal qadhi. Bolehnya seseorang bersumpah tanpa dimintai sumpah. Nabi SAW sering kalau mau menjelaskan sunnah walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, kan begitu. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Itu bersumpah. Litakid, untuk menguatkan bahwa yang diomongkan ini benar. Bukan berarti kalau tanpa sumpah omongannya diragukan, bukan. Tapi takkid, menguatkan sekali. Jadi boleh bersumpah walaupun tidak diminta untuk menguatkan omongan kita. Apalagi kalau diminta. Terus istihbabu bukaihi ala nafsi idza waqa'a fi ma'siyatin. Wa dzalika fi qouli Ka'ab mukhbiran an sahibayya. فَأَمَّا صَاحِبَيَّ فَاسْتَكَانَ وَقَعَدَ فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَفَاضَتْ عَيْنَيَّ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَصَوَّرْتُ الْجِدَارَ. Disunnahkan menangisi diri sendiri ketika sudah terjerumus ke dalam maksiat. Itu terlihat dalam ucapan Ka'ab ketika mengabarkan 2 sahabatnya. 2 sahabatnya yang sama-sama dihajar. Kata Ka'ab, adapun 2 sahabatku, mereka terus diam di rumah, duduk di rumah sambil terus-terusan menangis. Istrinya juga kan menyatakan begitu kan, ya Rasulullah, sungguhnya suami saya itu sejak mulai dihajar sampai sekarang nangis terus kerjanya. Juga Ka'ab bin Malik menangis, fafadat ainayya, sampai berlinang kedua air mataku. Itu ketika nangisnya Ka'ab itu ketika dia datang ke sini, ke saudaranya itu, sampai seperti begini. Di dalam hadis ini gini,
Masyaitu hatta tasawartu jidara haid Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabun nas ilayya. Aku berjalan, kemudian meloncati pagar Abi Qatadah, dia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi. Aku salam kepadanya, fa wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah dia tidak menjawab salamku. Faqultu lahu, aku bertanya kepada Qatadah, ya Aba Qatadah, ansyadaka billah hal ta'lamuni ahabbullaha wa uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, mana tadi? Oh ini. Wahai Abu Qatadah, ansyadaka billah, apakah engkau tahu bahwa aku ini sangat mencintai Allah dan Rasul? Fasakata, Abu Qatadah diam. Fa'untu fanasyattuhu fasakata. Aku ulang lagi, aku tanya lagi dia diam lagi. Fa'untu dumun, aku ulang lagi sampai dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia hanya itu. Fafadat ainayya, maka berlinanglah kedua air mataku. Sahabat dekat yang sehari-harinya ocon, tahu ocon? Guyon, kemana-mana bersama-sama saling mencintai, saling menolong. Pas dihajar begitu, diberi salam tidak menjawab, ditanya tidak menjawab. Jawaban yang paling hebat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Fafadat ainaya, berlinang kedua air mata. Terus, anna musaraqatan nazar fi shalah la yubtiluha. Wala yu'addu minal iltifatil manhi anhu alladhi huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Mencuri pandang dalam salat tidak membatalkan salat. Itu siapa? Ka'ab bin Malik kan ketika salat di belakang Rasul salam, ketika salat itu mencuri pandang ketika salat kepada Rasul sallallahu. Dan ini tidak dianggap sebagai menoleh yang dilarang, yang merupakan rampokan setan, curian setan. Yakhtalisuhu syaitan. Ini tidak membatalkan, walaupun tidak membatalkan jangan ya. Nanti setelah tahu dalil ini mencuri pandang terus dalam sholat. Berikutnya, wujubu isari ta'atillahi wa rasulih ala mawaddatis sadiq wal qarib wa ghairihima kama fa'ala Abu Qatadah hina kallamahu Ka'ab falam yarudda alaihi haitsu nuhiya an kalami. Wajib mendahulukan taat kepada Allah dan Rasulnya daripada mencintai sahabat, kerabat dan yang lain-lainnya seperti Abu Qatadah. Abu Qatadah sahabat dekat dengan Ka'ab, tapi ketika Ka'ab salam tidak dijawab. Ketika Ka'ab dia ngajak bicara tidak dilayani karena dilarang oleh Allah dan Rasul. Apakah Abu Qatadah senang enggak dengan itu? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya pasti tersiksa. Sahabat dekat dihajar gitu. Salam enggak boleh dijawab, dia sabar. Lebih taat kepada Allah dan Rasul daripada terbawa emosi pribadi. Begitu. Berikutnya, wujubu khidmatil mar'ah zaujah. Wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Dan ini kita bisa ketahui dari ucapan istri-istri sahabat tadi yang menyatakan seperti istrinya Hilal bin Umayyah. Kata istrinya Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'i'un laisa lahu khadim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah suaminya itu seorang syekh, seorang orang tua yang tidak mempunyai pembantu. Fahal taqrahu an akhdimahu. Engkau benci pula enggak kalau aku melayaninya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Tapi walakin la yuqarribunnaki. Jangan sampai dia noel kepada engkau, mendekati engkau. Noel dan dalam tanda petik. Berikutnya istihbabul kinayah
fi alfadil istimta' bin nisa wa nahwiha. Disunnahkannya memakai lafaz-lafaz kiasan dalam hal hubungan suami istri atau hal-hal yang tabu. Seperti kata Rasul, jangan sampai dia mendekati engkau. Mendekati dalam tanda petik ya, bukan dekat secara jarak, tetapi dengan makna yang lain yang nggak perlu saya jelaskan. Berikutnya jawazu takhsisil yamin bin niyah. Bolehnya mengkhususkan sumpah dengan niat. Nanti ada kemarin ada sudah dijelaskan seperti itu. Terus istihbabu ijtima'in nas inda imamihim aw kabirihim fil umuril hamah inda basyaratin wa nadharatin wa musyawaratin. Disunnahkannya orang-orang berkumpul di sekeliling imamnya atau pembesarnya atau orang yang lebih dewasa darinya dalam urusan-urusan penting, baik tentang berita gembira, berita tahdzir, berita musyawarah. Berikutnya jawazul ariyah, boleh bertelanjang dada. Seperti Ka'ab begitu menerima berita gembira kan dibuka bajunya kan, lalu diberikan ke orang yang menyebarkan berita gembira. Saking gembira, telanjang waktu itu dia. Kolornya enggak, masih dipakai. Nah, padahal katakan, demi Allah, aku tidak punya baju lain selain ini. Diberikan. Tapi kemudian dia pinjam ke sahabat yang lain untuk dirinya. Gitu. Boleh, ya bukan afdal, bukan. Karena merasa ada hadis ini di yayasan, cuma dikolor aja gitu. Nah, boleh. Jawazu talabi amwalil kufar min dzawil harb, bolehnya menuntut atau mencari harta-harta orang kafir harbi dalam peperangan. Seperti tadi dikatakan bahwa yuriduna iral Quraisy, bahwa mereka itu menginginkan perbekalan orang-orang Quraisy. Jawazul ghazwi fi syahril haram, bolehnya berperang di bulan haram. Kita tahu perang Badar itu dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian annal imam idza stanfara al-jaysha lazimahumun nafir wa lahiqal laum bi kulli fardin law takhallafa. Imam ya, apabila dia minta tolong kepada tentaranya, wajib pertolongan itu diberikan, dan wajib pula diberikan celaan kepada setiap orang yang tidak memenuhi permintaan imam ini. Berikutnya azmu amril maksiyah, betapa besarnya urusan maksiat. Wa qad nabbaha al-Hasan al-Basri rahimahullah ala dzalik fima akhrajahu Ibnu Abi Hatim anhu, ya subhanallah ma akala haula'i thalathah malan haraman wala safakud daman haraman wala afsadu fil ardi asabahum ma sami'tum wa dhaqat alaihimul ardu bima rabihat fa kaifa biman yuwaqi'ul fawahis wal kaba'ir. Hasan al-Basri rahimahullah telah memperingatkan hal ini dalam sebuah hadis asar riwayat Ibnu Abi Hatim. Kata Hasan al-Basri, wahai subhanallah, mereka yang 3 orang ini, Ka'ab dan 2 orang kawannya ini, tidaklah memakan makanan yang haram, tidak mengalirkan darah yang diharamkan, tidak mengadakan kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka melakukan seperti yang kalian dengar, sehingga bumi ini terasa sumpek bagi mereka. Hanya karena maksiat kepada Allah dan Rasul, gitu ya, yaitu tidak ikut perang Tabuk. Bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, bukan karena mengadakan kerusakan di muka bumi, tapi karena itu. Maka bagaimana orang yang terjerumus ke dalam fawahis dan kaba'ir? Kata Hasan al-Basri. Berikutnya jawazu tarki wat'il zaujah wala ba'da dzalika ibna. Bolehnya menjauhi istri, itu sajalah intinya. Menjauhi dalam tanda petik, lawan dari mendekati. Terus al-quwwatu fil kalam wal bara'ah fil mukhatabah wal la'n fil qaul laisa dalilun ala sidqil mutahaddits. Kemampuan berbicara
Kepandaian berdiplomasi itu tidak menjadi dalil bahwa omongannya ini benar. Seperti kata Ka'ab, kalau saya mau mengumumkan alasan pasti diterima. Saya orang yang pandai dalam masalah itu, kata Ka'ab. Jadi kemampuan berdiplomasi, kemampuan berbicara kepada orang tidak menjadi dalil bahwa omongannya ini benar. Berikutnya istihbabul julus aqibas shalah lidzikri wat tasbih. Disunnahkannya duduk setelah salat untuk zikir dan tasbih. Sebab Rasulullah SAW setelah salat 2 rakaat duduk. Terus jawazu su'al billah, bolehnya meminta kepada Allah. Kemudian istihbabul khuruj li safar yaumal khamis, disunnahkannya keluar untuk melakukan safar pada hari Kamis. Sebab di sini disebutkan wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, dan Rasulullah SAW sangat menyukai keluar pada hari Kamis. Sunnah keluar safar pada hari Kamis. Berikutnya istihbabul qudum minas safar naharan wa adamu tarqil ahli lailan. Disunnahkan datang dari safar itu siang hari dan tidak mengetuk pintu istrinya pada malam hari. Sunnah itu, bukan wajib. Terus kalau orang yang kerjanya malam, pulangnya malam terus, ya kalau multazim dengan ini nggak pulang-pulang. Umpama pergi subuh kan, pulang malam, waduh, nggak sunnah ini, nggak pulang aja. Besok pagi sudah harus kerja lagi. Pulang malam lagi, nggak pulang-pulang sudah. Ini sunnah saja. Berikutnya al-muqata'ah li ajli din tajuzu ziyadah fiha ala salasati layal li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi hujranihim lama khafa minhum an-nifaq. Memutuskan silaturahmi, memusuhi karena kepentingan ad-din, karena pertimbangan ajaran Islam, dibolehkan lebih dari 3 hari. Sebab ada hadis tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim menghajar. La yahillu li muslimin ayyuhajiru akhuhu fawqa salasati layal. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi Ka'ab ini lebih, beberapa bulan malah. Berapa bulan? Sebulan ya? Sebulan 10 hari. Itu disebabkan pertimbangannya bukan pertimbangan pribadi, tetapi pertimbangan diniyah. Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memboikot Ka'ab bin Malik karena dikhawatirkan nifaq. Wa ammal ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi babi taubati allati warrat fi hadits thalatha alladhina khalafu, awalan as-sidqu fi taubah. Adapun hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan bab taubat yang ada dalam hadis 3 orang yang diboikot ini, pertama, as-sidqu fi taubah, bahwa taubat itu harus benar, jangan pura-pura. Kedua, al-i'tiraf bidzambi wa istighfarillah mid'atan li ayyataqabbalallahu taubah. Mengakui dosa dan beristighfar kepada Allah ini sebagai penunjang diterimanya taubat itu. Ketiga, an-nadam ala ma farratal mar'u fi jambillah, menyesal terhadap kelemahan seseorang di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya as-sadaqah inda taubah bima qudira alaihi mimma, sedekah ketika bertobat dengan harta yang mampu dia sedekahkan. Sampai katakan baju satu-satunya pun yang enggak ada baju lain dikasih, disedekahkan ke orang. Kemudian at-taubah tajibu ma qablaha, taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ka'ab bin Malik ini, yang ceritanya sudah kita jelaskan pada ahad yang lalu secara seru. Selesai sudah hadis nomor ke-21, masih bab taubat. Kita lanjutkan ke hadis 22. Masih bab taubat. Ke-22 ini diterima dari Abi Nujay.
dengan didhamahkannya nun dan difathahkannya jim. Abi Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Kata Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini. Fafa'ala. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Kata Imran bin Husain, ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah dalam keadaan mengandung karena hasil zina. Wanita ini berkata, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saya harus dihukum. Asabtu haddan itu dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, maksudnya adalah fa'altu ma yujibul hadd wa aradat zina, yaitu saya telah melakukan apa yang mengharuskan saya dihukum, yaitu zina. Faqimhu alayya, maka lakukan hukuman itu kepadaku, kata wanita ini. Lalu Nabi SAW memanggil wali anak ini, lalu berkata, bersikap baiklah kepadanya, kalau dia sudah melahirkan bawalah kepadaku. Lalu dia lakukan itu. Setelah itu datang lagi, setelah melahirkan, lalu Nabi SAW memerintahkan agar pakaiannya itu dipaguhkan, apa? Wasuddat 'alaiha thiyabuha. Pakaiannya dipaguhkan. Dikencengin. Ini maksudnya dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, fasuddat 'alaiha thiyabuha ay jumi'at atrafuha litastatira li'alla taqtashifa athna rajmiha, yaitu disatukan ujung-ujung pakaiannya, diikat agar tertutup sehingga tidak terbuka auratnya ketika dirajam. Maksudnya begitu. Jadi dikencengin pakaiannya, lalu Rasulullah memerintahkan wanita untuk dirajam. Setelah mati, lalu Nabi SAW mensolatkan wanita ini. Lalu Umar berkata, engkau mensolatkan wanita ini ya Rasulullah, padahal dia telah berzina. Kata Nabi SAW, dia telah taubat dengan taubat yang apabila taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, ini mencukupi. Maksudnya mencukupi ini, taubatnya itu bisa menghapuskan seluruh dosa 70 orang Madinah. Itu taubat yang disebut taubatan nasuha. Wa hal wajadta afdal min anjadat bi nafsiha lillah. Apa engkau menemukan yang lebih utama daripada apa yang oleh wanita ini diganti untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 1696. Dari hadis ini didapat setidaknya Syekh Salim Al-Hilali mengambil 3 faidah. Pertama, Al-mu'minu muftanun tawwab idza farata fi jambillah asra'a li tazkiyati nafsi wa tathhiriha min lawthatil ithmi walau kana fi halaku nafsi. Seorang mukmin yang terfitnah artinya melakukan dosa, lalu dia harus tobat apabila dia berbuat tafrid tentang urusan Allah, tentang hukum Allah, tentang larangan Allah. Tafrid itu artinya menganggap remeh. Maka dia harus segera untuk menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari lumuran dosa, sekalipun dengan cara
yang harus menghancurkan dirinya. Seperti lapor ke Rasulullah SAW lalu dirajam sekalipun mati, ya. Bukan dengan cara bunuh diri, salah kalau bunuh diri. Kedua, al-hudud jawabir. Faman uqima alaihi had fid dunya kana nasibuhu minal adzab wa taballahu alaihi. Hukuman itu jawazir. Jawazir itu sanksi. Jawabir memaksa. Siapa yang dilaksanakan hukuman di dunia, berarti itu hukuman memang bagi azab bagi dia di dunia, dan di akhirat dia bersih dari azab itu. Allah menerima tobat. Jadi orang yang berzina tetapi tidak dirajam, ini jadi tabungan di akhirat siksanya. Lalu bagaimana kalau di kita kan nggak ada hukuman rajam nih? Mau ngaku juga ngaku kemana? Datang ke hakim, ya hakim, saya sudah berzina, rajam saya. Dengan siapa? Si fulana. Suka sama suka atau dipaksa? Suka sama suka. Udah nggak ada hukum, kan gitu kan? Paling dinikahkan. Kalau hamil itu pun, kalau nggak hamil mah enggak, gitu. Malah legalisir gitu ya. Bagaimana kalau orang yang seperti itu mau taubat tidak dilaksanakan hukum? Mau pergi ke Saudi biar dirajam, nggak mungkin. Untuk ke Saudi aja perlu duit banyak, gede. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang itu harus tobat setobat-tobatnya, menyesal dan seterusnya, tingkatkan amal ibadah, jauhi semua maksiat, jangan diulangi lagi, dan dia berharap semoga dengan itu terhapus dosanya. Berharap, bukan belum pasti. Berharap mudah-mudahan, sebab nggak ada jalan lain. Ketiga, haddu zina la yuqamu 'alal hamil hatta tad'a hamlaha. Bahwa hukuman zina tidak boleh ditegakkan bagi orang yang hamil sampai dia melahirkan, karena anaknya nggak berdosa anaknya. Nanti kalau dirajam ketika masih mengandung, ya anaknya juga kebawa mati nanti. Inilah hadis yang ke-22. Ke-23 sekarang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Seandainya seorang anak Adam mempunyai emas satu lembah, maka dia ingin mempunyai emas 2 lembah. Dan tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan turab, dengan tanah. Dan Allah akan menerima tobat orang-orang yang tobat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud si mulut orang itu tidak akan penuh kecuali oleh tanah, maksudnya Ibnu Adam la yazalu harisan ala dunya hatta yamuta wa yamtali'a fammuhu min turabi qabri. Bahwa anak Adam manusia ini selalu tamak, rakus kepada dunia, dan kerakusan tidak akan hilang sebelum meninggal dan mulutnya dipenuhi tanah kuburannya. Maksudnya sampai mati baru dia tidak akan punya keinginan apa-apa. Dari hadis ini Syekh Salim menyatakan damul istiksar min jam'il mal wa tamanna dzalik wal hirs alaih. Lianna jalbahu min kulli babin yuaddi ila al-bukhli wasyuh fayamalu amalahu fi nafsi fayamdahu haqqah. Wa amma jam'ul mal min tariqi halalin wa ta'diyata haqqi falaysa madmuman kama taqaddama bayanu fi syarh hadis raqam sadis. Tercelaknya memperbanyak harta, tamak serakah dalam mengumpulkannya. Karena mencari harta dengan segala cara, ya dia bisnis di bidang properti. Ia juga punya pabrik produk pakaian, juga punya pabrik makanan, juga punya pabrik aqua, minuman. Selain itu juga punya proyek pembuatan jalan tol atau gedung-gedung. Wah, semua dari segala
Segala apa? Segala jalur, segala bidang bisnisnya. Hal seperti yu'addi ilal bukhli wasyuh, menyebabkan tertanamnya sifat kikir. Lalu dia hanya mempergunakan hartanya untuk kesenangan diri sendiri dan tidak memberikan haknya kepada orang lain berupa infak dan zakat. Adapun kalau mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan menunaikan haknya, dikeluarkan zakat dan infaknya, maka ini tidaklah tercela sebagaimana syarah hadis ini sudah kita jelaskan, hadis nomor 6. Terakhir, yaqbalullahu taubata man taba minas sifatil madmumah. Allah akan menerima tobat orang-orang yang bertobat dari sifat-sifat yang tercela. Inilah hadis yang ke-23. Sebenarnya bab tobat ini tinggal tersisa satu hadis lagi, hadis 24. Setelah beres bab tobat kita masuk bab sobar ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, insyaallah sisa hadis ini kita akan bahas ahad mendatang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan ada waktu kira-kira 10 menit untuk bertanya jawab. Alhamdulillah.